Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, masih bisa meneruskan ngaji lagi. Tidak lain dan tidak bukan, ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena itu semua, kita tidak akan punya kekuatan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa menghindari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pelajaran hadis. Semoga pembacaan hadis kita ini bisa membuka pintu syafaat dari Rasulullah SAW, baik kita di dunia dengan dimudahkan segala urusan kita, lebih-lebih nanti di akhirat dengan dikumpulkannya kita dengan baginda kekasih kita, pujaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini hadis yang sangat agung sekali, hadis yang sangat dalam sekali maknanya. Ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, kita lakukan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dimanapun kita berada, baik kita sendirian ataupun kita sedang bersama-sama dengan manusia yang lain. Hanya saja sayangnya, kebanyakan dari kita ini akan semangat ketika kita sedang bersama dengan makhluk yang lain. Kita sedang di masjid bersama-sama berjamaah dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Kita akan seakan-akan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi sayangnya ketika kita sendirian, rasa takwa itu berkurang. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada. Ini termasuk akhlak yang sangat baik sekali, karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyatal hasanata, dan lakukanlah kebaikan setelah kau melakukan kejelekan. Kalau kita sadar kita telah melakukan suatu kemaksiatan, kita melakukan satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsunglah kita lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek yang telah kita lakukan. Tapi sebagai hamba yang baik, hamba yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita dengan cara yang seperti ini. Kita melakukan kebaikan karena kita telah melakukan kejelekan sebelumnya, jangan. Maka layaklah kita menekan sekecil mungkin melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya malaikat itu tidak bingung, malaikat itu tidak pusing, karena setelah nulis kejelekan dihapus lagi, silakan. Tapi tidak apa-apa ini. Ini saran dari Rasulullah SAW, ketika kita merasa telah melakukan kesalahan, maka kita ikuti dengan melakukan kebaikan. Baik, bisa dengan bersedekah, dengan istighfar, dengan bersolawat, dengan sholat, taubat, atau yang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kita kepada surga kecuali akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak yang baik. Jadi tujuan utamanya adalah akhlak yang baik.
Ketika kita sudah mempunyai akhlak yang baik, akhlak bersama Allah dengan baik, akhlak bersama orang tua dengan baik, akhlak kepada guru dengan baik, akhlak bersama siapapun dengan baik, maka ciri-ciri orang ahli surga sudah ada pada dirinya. Jadi penting kita bisa berakhlak. Sebelum kita berakhlak, maka kita harus mencari ilmu dulu, ilmu akhlak. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, saya sangat setuju sekali. Jika itu orang sudah menjadi alim. Jadi ketika orang ilmunya itu sudah banyak, maka akhlaknya harus diterapkan juga. Karena ilmu itu bagaikan emas permata. Akhlak itu bagaikan wadahnya. Emas permata tetaplah emas permata. Tetaplah berharga mahal. Ilmu tetaplah berharga mahal. Hanya saja ketika dibungkus dengan akhlak yang tidak baik, maka harganya ya hanya sebatas harga emas permata itu. Tapi andai kata dibungkus dengan yang akhlak yang baik, maka ilmu itu akan tampak lebih mahal lagi. Ya, maka penting bagi kita untuk belajar akhlak. Akan tetapi tidak baik juga orang cuma mengandalkan akhlak saja tanpa ilmu. Jadi akhlaknya diperbaiki, tapi ilmunya kosong. Orang ini tidak akan, andai kata ini kayu, dia tidak akan bisa menjadi kayu gaharu. Karena kayu gaharu itu timbul karena yang pertama dari kayunya sendiri sudah berharga mahal. Nah, dibakar bisa menimbulkan aroma yang segar. Nah, maka sebaiknya kita menambah ilmu, belajar dengan giat, jangan lupa berakhlak dengan baik. Nah, tetapi Gus Baha mengatakan ilmu dulu sebelum akhlak. Jadi karena kita tidak bisa mengetahui akhlak kecuali dengan berilmu. Kecuali kita dengan mencari ilmu, memperbanyak belajar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau merendahkan kebaikan sekecil apapun. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, karena kebaikan tetaplah kebaikan. Akan ada timbangannya kelak di akhirat. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang mana yang pernah kita lakukan yang akan membuka ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali beliau menceritakan, mengkisahkan semua karangan beliau itu sebelumnya berat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada suatu saat ketika beliau menulis ada seekor lalat hinggap ke tempat tinta beliau ketika menulis. Ketika ada lalat itu hinggap, beliau berhenti sejenak membiarkan lalat itu untuk minum. Setelah dirasa kenyang, lalat itu pergi, baru beliau melanjutkan penulisan. Nah, akhlak sekecil itu yang bisa membuka ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala itu senang melihat kita. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun kau memberikan airmu, mengosongkan embermu, engkau berikan, kau bagikan kepada orang-orang yang minta minum. Jadi sampai seremeh itu. Menurut kita sesuatu yang remeh, tapi menurut orang lain itu hal yang besar. Bahkan ketika kita ada tamu, kita kedatangan teman, kedatangan tetangga, apalagi kedatangan tamu yang jauh, maka jangan sungkan-sungkan. Andai kata kita hanya mempunyai air, maka berikanlah air itu. Karena sodako terbaik adalah sodako air. Orang belum tentu mau memakan apa yang kita suguhkan. Tapi kalau air itu yang kita suguhkan, insya Allah kebanyakan orang akan mau meminum air itu. Wa antal ko akhoka wa wajuka ilahi munbasitun. Dan kebaikan juga termasuk adalah ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita sesama muslim, maka kita membuat wajah kita tersenyum. Atau kita tersenyum di depannya. Karena ketika kita tersenyum, seakan-akan kita tidak ada masalah. Ada dua hal yang ini resep dari Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan hal itu, seakan-akan dunia ini tidak ada masalah dengan kita.
Tetangga tidak bermasalah dengan kita. Orang-orang sekeliling kita tidak bermasalah dengan kita. Yang pertama adalah tersenyum. Karena ketika kita tersenyum, orang itu akan merasa bahwa kita tidak ada masalah dengannya. Yang kedua adalah uluk salam. Mengucapkan salam. Nah, karena ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Afsus salam. Afsus salam. Bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam. Niscaya kalian akan saling mencintai. Ini hebat ini, Masya Allah, Masya Allah. Sampai guru-guru kami, termasuk Syekh Muhammad Darwish dan Syekh Anas Muhammad Adnan, itu bertemu kita dalam satu hari seumpama 50 kali. Beliau pasti akan mengucapkan 50 kali mengucapkan salam kepada kita. Itu mengajarkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bisa mempraktekkan di dunia kita sendiri. Kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan anak-anak, kita bertemu dengan murid, kita bertemu dengan siapa saja. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita mengucapkan salam. Wa iyyaka isbalal izar, wa iyyaka wa isbalal izar. Dan hati-hatilah kamu dalam memakai sarung. Jangan sampai sarung itu terlalu glengsreh, terlalu panjang, sampai menyapu. Hati-hati. Nah, fa inna isbalal izar minal makhila wala yuhibbuhallah. Karena memanjangkan sarung sampai ke tanah itu termasuk sombong. Nah, apakah semua orang yang memakai sarung model seperti itu dikatakan sombong? Tidak. Itu kembali lagi kepada si pemakai. Kalau dia memakai dengan niat tidak sombong, mungkin karena ada sesuatu yang harus ditutupi, karena ada penyakit yang ada di kakinya harus ditutupi, maka itu tidak bermasalah. Tapi lebih baik lagi ketika kita menggunakan sarung itu di atas mata kaki. Yang pertama, ya karena menghindari kotor, menghindari najis, juga kita menghilangkan rasa sombong dari kita. Tetapi bukan berarti orang yang bercelana cingkrang itu baik. Tidak juga. Ada juga orang yang bercelana cingkrang, hatinya niat sombong karena menjadi model, karena menjadi gaya. Jadi ketika dia memakai celana cingkrang seperti itu, dia merasa gawat ketika bertemu orang-orang. Hati-hati. Jadi ini tetap tergantung pada niatnya masing-masing. Ketika kita melihat ada teman kita pakai sarung yang panjang, ya biarkan saja. Ya, kita tidak tahu niat dia seperti apa. Dan jangan kita menghina. Nah, jadi orang yang memakai celana cingkrang, sarung yang agak cingkrang sedikit, berarti itu termasuk sunnah Nabi. Bukan juga. Bukan juga, tergantung niatnya kita masing-masing. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan hadis yang berhubungan dengan ini, Sayyidina Abu Bakar bertanya, Nabi, bagaimana dengan saya yang suka memanjangkan sarung saya? Kata Nabi Muhammad SAW, engkau tidak termasuk orang yang sombong di dalam hal ini. Jadi tetap tergantung niat kita masing-masing. Jadi yang mau memakai celana cingkrang, silakan. Semoga dengan celana cingkrang itu niat yang baik, niat yang tulus, tidak ada kesombongan. Begitu juga yang pakai celana yang panjang, semoga tidak ada niat sombong karena modelnya seperti itu. Wa inimruun syatamaka wa ayyaraka bi amrin, dan jika ada seseorang itu mencacimu dan menghinamu bi amrin laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Jadi dia menfitnah, dia menjelek-jelekkan kamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi, dan jangan kau membalasnya, menjelek-jelekkannya dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, jadi seperti itu. Kebiasaan kita ketika kita dinasihati oleh seseorang, ketika kita dihina oleh seseorang, kita mencari sesuatu yang ada pada dirinya untuk membalasnya, untuk counter attack. Jangan, sekali-kali jangan. Meskipun itu memang realnya seperti itu. Wadahu yakun wabaluhu alaihi. Ya, tinggalkan orang seperti itu. Karena balasan yang setimpal akan Allah berikan kepadanya. Wa ajruhu laka, dan pahala kesabaranmu, pahala engkau tidak membalas kejelekannya itu, pahalanya ada padamu. Wala tasubanna ahadan, jangan kau maki-maki seorang pun. Karena pada hakikatnya, apalagi kita ini memaki, mencaci kekurangan yang Allah berikan kepadanya. Jangan sekali-kali. Karena ketika kita menghina orang karena kekurangan, pada hakikatnya kita menjelek-jelekkan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang
membuat fisiknya seperti itu. Seumpama seperti ini, kita analogikan, kita bayangkan ketika kita mempunyai satu lukisan dan lukisan itu tidak begitu bagus dan ada orang menghina lukisan kita, apakah kita tidak marah? Pasti kita marah karena itu adalah bikinan kita. Dengan dia menghina lukisan kita yang nggak bagus, maka kita yang sebagai pelukisnya yang sakit hati. Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi janganlah kita menghina seseorang yang ada aibnya. Ini perlu kita rubah sedikit-sedikit dari diri kita. Jadi jangan gampang menghina seseorang, apalagi fisik seseorang. Ya, ini pesan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Takutlah kalian kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian. Hati-hati ini kita sebagai orang tua harus benar-benar memikirkan bagaimana bersikap adil kepada anak kita semua. Memang adil itu tidak harus sama dalam satu sisi. Tapi kadang adil itu juga harus sama di sisi yang lain. Kita harus bijak sebagai orang tua. Nah, ini pesan-pesan, nah, jika kita sudah tua, lebih baik kita bagi-bagi apa yang akan menjadi warisan kepada anak-anak kita. Dan membaginya harus dengan musyawarah yang adil, yang mufakat. Ini akan lebih baik. Karena zaman dulu sampai sekarang pun cerita ini tidak akan berubah. Karena ketika sudah menjadi warisan, itu akan diperebutkan dan itu akan sampai menjadi saling menjelekkan, saling tidak menyapa, apalagi sampai saling membunuh. Ya, maka ini penting kita sebagai orang tua untuk bersikap adil di antara anak-anak kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Dengan firasat, dengan perasaan orang mukmin. Karena orang mukmin itu melihat dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika ada seorang ulama, ada seorang alim, ada seorang yang bertakwa kepada Allah, ada orang yang takut kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang arif billah. Ketika dia mengatakan sesuatu, maka kita harus berhati-hati. Atau kita harus takut dengan prediksi-prediksi orang alim. Hati-hati, kita harus sangat hati-hati. Yang terakhir, yang akan kita baca saat ini adalah ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah dengan doanya orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang kita zolimi, karena tidak ada antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada pembatas, tidak ada penghalang. Jadi ketika ada orang yang terzolimi, apapun agamanya, apapun modelnya, ketika dia sudah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dizalimi oleh kita, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk wasiat dari guru-guru kami mengatakan, kamu harus takut pada rintihannya orang-orang yang engkau sakiti. Maka sewaspada mungkin kelakuan kita, tutur kata kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, pandangan kita, mulut kita hati-hati jangan sampai menyakiti orang lain. Tapi di balik itu juga manusia sekarang ini terlalu sensitif. Apapun yang datang kepadanya, yang seakan-akan itu bernada negatif, mereka merasa terzolimi. Nah, ini juga nggak bagus juga. Jadi kita jangan gampang-gampang merasa terzolimi. Andai kata pun kita memang terzolimi, kita biasakan kita mengeluarkan aura positif dari mulut kita. Kita dijelek-jelekan orang, kita doakan. Kita ditipu orang, kita doakan baik. Kita diperbuati baik, kita diperbuati jelek, jangan kita balas dengan kejelekan, kita balas dengan kebaikan. Ayo kita belajar bersama-sama. Setelah kita belajar hari ini, kita belajar akhlak supaya kita menjadi lebih baik, kita mencari ilmu supaya lebih baik, kita bersosialisasi dengan masyarakat, semoga dengan yang lebih baik. Karena kebaikan yang kita lakukan ini insya Allah akan bisa merubah orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih sahabat Sakinah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sudah menemani saya pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita tetap bisa istiqomah, tetap bisa selalu membaca hadis Rasulullah SAW. Semoga mulut kita nanti menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad SAW bahwa mulut kita yang penuh dosa ini pernah membaca kalam-kalam agung Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.